Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara abdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah, la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyati wa atba'ihi ila qiyamis sa'ah. Amma ba'du, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di malam tasyrik ini. Kita hadir di majelis ilmu, majelis zikir. Mudah-mudahan majelis ini bisa menghidupkan hati-hati kita semua. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga hari akhir. Mudah-mudahan termasuk kita dan semua yang mau istiqomah menuju jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah yang dirahmati Allah, malam hari ini kita akan mengkaji tentang umur. Banyak orang yang sudah tua, memutih, sudah melemah. Namun kadang dalam hidupnya, apa yang sudah dia laksanakan kemanfaatannya itu. Karena itu Syekh Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam menggugah kita. Beliau menyatakan rubba umrin ittasa'at amaduhu wa qallat amdaduhu wa rubba umrin qalilatun amaduhu kasiratun amdaduhu. Banyak atau sering orang yang memiliki umur panjang tapi sedikit faedah manfaatnya, dan juga terlalu sering, terlalu banyak orang yang usianya sedikit, masa yang dilakukannya itu sedikit, tapi manfaatnya banyak. Apa landasan hikmah ini? Yakni hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ayun nasi khair?" Siapa sih manusia yang terbaik itu? Qala, Rasul menjawab, man tala umruhu wa hasuna amal. Yang terbaik adalah orang yang umurnya panjang, amalnya bagus. Fa'ayyun nasi syarr. Lalu laki-laki ini bertanya kembali, manusia yang terburuk itu seperti apa ya Rasulullah? Qala man tala umruhu wa sa'a amalu. Orang yang umurnya panjang tapi buruk amalnya. Karena itu persoalannya bukan umur panjang, tapi sejauh mana umur yang diberikan oleh Allah itu memiliki manfaat, hingga manfaat itu kita temukan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saat ini banyak manusia modern ini dikejar. Keinginan dia panjang umur, kesuksesan, ketenaran, popularitas. Tapi jarang ada yang mencoba merenung
apakah hidupku itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sehingga tafakkur kita di malam tasyrik ini, di mana kita takbir membesarkan Allah, tasbih, tahmid, tahlil, maha sucikan, memuji Allah, menjadikan Allah satu-satunya tujuan kita. Kita agar mengingat diri kita sendiri. Apakah umur yang kita miliki saat ini betul-betul memiliki manfaat? Betul-betul amal kebaikannya banyak? Jamaah yang dirahmati Allah, karena tidak sedikit orang yang umurnya panjang, tapi ternyata umurnya itu hanya digunakan untuk makan, tidur, bekerja, mengejar dunia. Dia tidak pernah bertanya. Umur dikasih oleh Allah, bahwa umur ini bukan sekedar waktu, jam, menit, tapi juga nafas. Sehingga Syekh Ibnu Athaillah menyatakan di dalam hikmah yang ada di belakang, ma min nafasin tubdi illa walahu qaldarun fi qiyumdi. Tidak ada nafas yang kita tarik dan kita hembuskan, kecuali di dalamnya ada takdir Allah yang tentukan. Bukan hanya ngitung menit, jam, hari, tapi nafas. Ada orang yang nafas, tarikan nafasnya subhanallah, Allahu Akbar. Tapi ada orang yang tarikan nafasnya, mengeluh. Padahal tidak pernah Allah kasih nafas kecuali di dalamnya ada takdir, ketentuan yang mesti dilaksanakan oleh seseorang untuk mengabdi kepada Allah. Hidupnya panjang usianya, tapi minim manfaat. Lalu latah pada cucu, anak, maaf yang punya cucu ya. Ulang tahun panjang umurnya. Umurnya panjang, tapi umurnya tidak menjadikan dia semakin bagus amalnya. Umur itu adalah modal. Ibarat orang dagang, maka modal ini harus digunakan sebaik mungkin agar mendapatkan keuntungan yang besar. Bahkan dalam umur itu ada waktu-waktu tertentu yang para ulama menyebutnya setiap saat itu adalah Lailatul Qadar. Wa qala Syekh Abdul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu awqatuna kulluha Lailatul Qadri. Abdul Abbas Al-Mursi, guru daripada Syekh Ibnu Athaillah pengarang kitab Al-Hikam, menyatakan waktu-waktu kami itu semuanya adalah Lailatul Qadar. Ay kullu waqtin indana afdalu min alfi syahrin inda ghairina. Artinya setiap waktu bagi kami itu lebih utama daripada 1000 bulan, daripada bagi yang lain selain kami. Ada malam Al-Qadar
waktunya sama tapi nilainya yang berbeda. Ada sholat sunnah qobliyah subuh. Ini sunnah yang lebih baik kata Rasul daripada dunia dan seisinya. Ada sholat sunnah rawatib. Ada sunnah witir. Ada waktu-waktu tertentu seperti kemarin. Dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Di mana amal soleh melebihi jihad fisabilillah, kecuali orang yang jihad itu wafat di medan perang. Ketika orang melakukan itu, kualitasnya umur itu digunakan, nilainya luar biasa. Sehingga kita harus memanfaatkan umur yang disediakan oleh Allah ini, apalagi sudah memutih. Berapa tahun kita hidup, yang sudah 60 tahun, sudah beruban, itu tanda. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Allah telah menciptakan kalian semua dari asalnya lemah, kemudian Allah jadikan setelah lemah itu kuat. Lalu Allah jadikan setelah kuat itu lemah dan berubat. Berarti ubanan itu tanda lemah. Ada ayatnya. Nanti ada yang ngomong, saya sudah 60 lebih tidak ubanan. Nanti dijawab lagi, saya masih muda, tidak ada ubanan. Ada ayatnya. Allah berfirman, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun fi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dilakukan besok. Itu tidak ada yang tahu. Dan tidak ada seorang pun yang tahu di mana dia akan wafat. Jangan mentang-mentang belum beruban. Nilai ngomong beruban dulu, baru kemudian nanti orang yang tidak beruban. Lalu merasa dirinya masih muda, usia saya masih 40 tahun. Tidak tahu kapan kita dari umur yang ada itu akan habis. Banyak survei menyatakan kaula muda juga banyak yang wafat. Sehingga ini bagi Gen Z ini, jangan mentang-mentang masih muda. Sayangnya yang tua ikut-ikutan merasa masih muda. Ketika usia 60 tahun, Rasul menyatakan, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Wa aqalluhum ma yajuzu dzalik. Kata Rasul, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Jarang yang lebih daripada itu. Bukan berarti tidak ada, tapi jarang. Sehingga yang usianya 60 tahun, ini siap-siap. Ngomongin sendiri. Tidak panjang umurnya. Tapi banyak orang yang umurnya sekian tahun, tua.
ketika meninggalkan tidak ada jejak, tidak ada doa-doa dari orang yang dilantunkan, tidak ada orang yang mengingatnya. Kurang manfaat. Tapi tidak sedikit orang yang usianya muda, umurnya pendek, tapi kualitas amalnya. Contoh, Imam Nawawi, pengarang kitab Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin yang dikaji malam Senin, hadis. Itu karangan Imam Nawawi. Beliau itu wafat usia 45 tahun. Tapi produktif beliau mensyarahi Sahih Muslim Imam Nawawi 45. Imam Syafi'i 53-54. Termasuk Imam Al-Ghazali, karyanya Al-Um, Ar-Risalah. Bahkan menjadi madhab Syafi'i. Usianya muda tapi doa-doa dipanjatkan, dikenang amal-amal kebaikannya. Lebih-lebih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 63 tahun tapi terasa seakan-akan masih hidup karena sholawatnya selalu dikumandangkan oleh umat Islam, orang-orang yang mencintai Rasul. Imam Al-Ghazali dengan kitabnya Ihya Ulumuddin menghidupkan ilmu-ilmu agama, usianya muda tapi produktif, banyak memberikan manfaat. Jangan sampai kemudian seseorang umurnya panjang, merasa dia amalnya banyak, tapi ternyata kosong. Karena amdad di sini adalah pertolongan madad. Allahumma amaddani. Ada doa begitu, ya Allah tolong aku ya Allah. Madad itu pertolongan dari Allah, artinya taufik, inayah, hidayah dari Allah. Sehingga pada saat melakukan amal, punya kualitas di sisi Allah tinggi. Karena di dalamnya ada ruh keikhlasan. Ada amal syukur, ada amal sabar. Ada amal kehadiran. Salat banyak tapi yang ingat dengan Allah itu yang dihitung sempurna. Yang goflah, yang lalai. Sehingga kenapa kita habis sholat istighfar 3 kali. Yang dilakukan oleh Rasul, ini uswah kepada umatnya bahwa kita ini kekurangan. Sholat tadi 4 rakaat, berapa yang sadar, berapa rakaat, berapa yang lalai. Hitung-hitung begitu. Dengan menghitung begitu kita merasa taksir kurang di hadapan Allah. Lalu percepatan akselerasi dalam kehidupan. Kita melakukan amal-amal soleh. Baik sama orang, sedekah, ikhlas. Membantu orang lain. Sehingga menjadi manusia yang terbaik, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang paling bisa memberikan manfaat kepada sesamanya. Tidak mungkin orang yang terbaik ini kecuali dia telah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada orang baik tidak dekat, itu pencitraan. Tidak bernilai di sisi Allah. Karena dia hanya ingin popularitas. Dan Syekh Ibnu Athaillah mengingatkan kita, jangan pernah ingin jadi orang populer.
idfin wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nitaju. Kubur keberadaanmu itu di bumi ketersembunyian. Karena segala sesuatu yang tumbuh tanaman itu kalau tidak ditanam maka dia tidak sempurna hasilnya. Orang yang tidak membenamkan diri tawadhu akan hancur dia. Seperti tanaman, tumbuhan yang tidak ditanam. Kena angin sepoi-sepoi saja sudah rusak. Tapi kalau ditanam, akarnya kuat. Di bumi ketersembunyian kita, cukup aku dengan Allah. Meskipun kita banyak melakukan amal kebaikan, tapi cukup. Khumul, bumi ketersembunyian. Bukan bumi popularitas yang selama ini banyak dicari oleh orang-orang modern itu. Pengen populer, pengen tenar. Ngurus saja urusan duniawi. Saatnya kita kemudian ta'ammul, merenung kita. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian kita juga mengikuti para ulama, para waliullah, kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan setiap nafas kita adalah zikir meskipun di hati kita. Selalu mengingat Allah, Allah di hati kita. Karena memang hati ini hanya untuk mengingat Allah. Kalau hati diperuntukkan yang lain, itu tidak pernah akan tenang. Boleh kita punya jabatan, punya harta yang banyak, silahkan. Tapi itu fi aidina, di tangan-tangan kita, tangan-tangan kami. Wala fi kulubina, bukan di hati kami. Butuh latihan yang seperti ini. Seperti yang kemarin dinyatakan, kata Imam Al-Ghazali, adanya tidak bangga, tidak adanya juga tidak sedih. Dilatih oleh kita semua. Sehingga ulama menyatakan, jangan pernah engkau menangisi sesuatu yang kamu tidak rugi di akhirat. Menangislah kalau itu sampai rugi kamu di akhirat. Banyak orang menangis, banyak orang gelisah ketika sinyal HP-nya hilang. Tapi banyak orang tidak gelisah ketika sinyal hatinya tidak sambung dengan Allah. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu kita harus lakukan agar amdad madad pertolongan Allah ini, kita betul-betul amal yang kita lakukan itu diterima. Karena amal yang lalai itu tidak akan diterima oleh Allah. Tapi ketika orang menyadari taksir kekurangannya, ya Allah, terimalah dengan rahmat-Mu ya Allah. Ngomong sama Allah di hati kita bahwa tadi kurang. Salat yang kami lakukan 4 rakaat ya Allah, hanya 1 rakaat yang ingat Engkau ya Allah. Tapi kami sedang berusaha agar salat kami selalu ingat Engkau ya Allah. Jangan hisab aku dengan amalku ya Allah, tapi hisab aku dengan rahmat-Mu. Ini kesadaran jarang dimiliki.
Ngaji malam Jumat ini ngaji yang agak dalam. Menyeruak masuk ke dalam hati kita. Sehingga Allah senang melihat, oh, Abu bidzambi. Orang mengakui saya punya dosa. Saya punya kekurangan. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Orang ngaku akan dosanya, faghfirli. Ampuni dosaku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa ini kecuali Engkau. Allah senang. Kurang, tapi kemudian dia mengakui dan sambil terus mujahadah bagaimana menyempurnakan kekurangan itu. Daripada orang yang habis ibadah lalu menepuk dada, membanggakan, bahkan meremehkan orang lain. Termasuk yang rajin sholat berjamaah, jangan sampai ketemu orang yang tidak sholat berjamaah meremehkan. Ngapain aja orang nggak sholat berjamaah? Hati-hati. Kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan bisa membersamai kami. Karena di hadapan Allah khawatir itu masuk takabur dengan amal soleh. Iblis itu karena paling taat kepada Allah, lalu merasa dirinya paling baik, paling benar, sehingga ketika diminta untuk sujud kepada Adam, padahal sujudnya takriman, hanya memuliakan, bukan sujud kepada Allah, bukan seperti sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita Idul Adha tasyrikin, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita isi waktu-waktu itu untuk belajar, untuk banyak memberikan manfaat kepada orang, kepada keluarga, kepada anak istri kita. Karena apa yang ada pada anak itu adalah insya Allah hasil tanaman daripada orang tua. Tidak mungkin Nabi Ismail alaihissalam yang dia rela lulus dalam ketaatan, tidak mungkin menyatakan ya abatif al-matu marsata jiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, ayahku, lakukan apa yang diperintahkan. Insya Allah engkau akan dapati aku ini orang yang sabar. Tidak mungkin seperti itu kalau bukan hasil didikan Nabi Ibrahim alaihis salam. Dan juga ibunya yakni Siti Hajar. Kalau sama anak sekarang disuruh begitu itu, lebih baik bapak saja yang sudah tua daripada saya yang masih muda. Ini bisa repot kayak begitu. Ini dialog yang indah. Satunya adalah lulus dalam pengorbanan, satunya lulus dalam ketaatan. Nabi Ibrahim lulus dalam pengorbanan, sehingga kualitas beliau itu disebut Khalilullah, kekasih Allah. Wattakhadallahu Ibrahima Khalila. Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai kekasih. Kekasih Allah. Sehingga ada cerita malaikat Israel itu datang kepada Nabi Ibrahim. Kaget. Ketika datang, tanya, apakah ini sekedar berkunjung atau kemudian mau mencabut nyawa? Katanya mau mencabut nyawa. Kenapa? Tidak memberitahu dulu.
Kenapa Allah yang mencintai saya akan mencabut nyawa? Bukankah aku ini kekasihnya? Ini cerita ya. Malaikat Israel kemudian kembali ke Allah. Laporan seperti itu. Bilang, apakah kekasih tidak mau ketemu dengan kekasihnya? Sehingga Nabi Ibrahim dia omong begitu siap untuk meninggal dunia, wafat. Kekasih rindu untuk bertemu dengan kekasihnya. Jamaah yang dirahmati Allah, saat ini banyak orang yang takut mati ya. Insyaallah semuanya takut mati. Takut sakit, takut masa depan. Tapi jarang orang yang takut bagaimana posisi saya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pernah jadikan hidup dan kematian kecuali ayyukum ahsanu amal. Siapa yang di antara kalian yang paling bagus amalnya, paling berkualitas. Amal yang sedikit tapi diisi dengan nilai-nilai kita kesadaran sama Allah, itu akan bernilai luar biasa. Duduk di majelis ini niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah pahalanya akan besar di sisi Allah. Kesabaran kita, mendidik keluarga kita, insya Allah lakukan ini. Karena tidak pernah ada pertemuan dengan apapun dan siapapun kecuali di situ adalah ladang amal kita. Ketemu nikmat ladang amal lewat syukur, ketemu musibah ladang amal untuk sabar. Ketemu anak untuk didik, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Tidak pernah ada mertua rela misakon golido menyerahkan tanggung jawabnya kepada menantunya, kecuali menantunya itu nanti akan memandu anaknya, memandu cucunya agar terhindar dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, jadi tidak gratis adanya istri itu dari mertua itu, sehingga disebut misakon ghalidho, perjanjian yang berat. Bagaimana seorang ayah yang telah mendidik anaknya sejak kecil, yang telah mempertanggungjawabkan serba-serbi anak perempuannya, lalu saat akad nikah dialih tanggung jawabkan kepada seorang laki-laki, dan laki-laki itu menerima, sehingga ini disebut misakon ghalidho, perjanjian yang berat. Kita kemudiknya ini untuk mengingatkan keluarga kita, kita sebagai kepala-kepala keluarga kita, agar umur kita insya Allah banyak fikir, banyak melakukan amal yang berkualitas, karena ini modal ra'su malil muslim. Umur itu adalah modal bagi orang Islam. Jangan sampai modal ini tidak digunakan pada sesuatu yang tidak menguntungkan. Lakukan umur kita ini sebagai modal sehingga semakin beruntung, semakin beruntung. Kalaupun kita semakin tua, tambah umur, tambah kebaikan sehingga ditambah umurnya, tambah lagi kebaikannya. Jadi persoalannya bukan umur panjang, tapi seberapa besar manfaat kita, seberapa besar amal soleh yang kita lakukan.
insya Allah renungan di malam-malam tasyrik ini menjadikan kita kembali kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurban semakin dekat kita dengan Allah. Hidup ini hanya sebentar, apalagi bagi Allah tidak ada masa lalu, masa kini dan masa depan. Sangat sebentar. Orang menganggap lama, tapi ternyata menurut Allah sebentar waktunya. Karena itu mari kita manfaatkan umur yang ada pada kita ini. Tidak ada nafas yang kita hembuskan kecuali di dalamnya selalu berselimut dengan kebaikan kita. Maka insya Allah, kalaupun kita terus dengan kebaikan, dengan yang sering kita lakukan itu adalah amal kebaikan, maka pada saat wafat kita nanti, amal kebaikan itu yang akan menemani kita. Karena tidak pernah ada orang mengakhiri hidupnya kecuali dibersamai dengan yang sering dia ingat. Dan insya Allah kalau yang kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada saat kita wafat kita mengucapkan la ilaha illallah, sehingga hidup kita menjadi husnul khotimah, dan kita akan dipanggil oleh Allah sebagai jiwa-jiwa yang tenang. Allah pun ridho terhadap kita, dan Allah masukkan ke dalam hamba-hambanya, dan insya Allah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pengajian ini ada manfaatnya bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.